Kalian mau beli iPhone, tapi bingung mau pilih iPhone 12, 12 Pro, atau sekalian ke 13 Pro Max. Mau ambil 13 Pro Max, budgetnya terbatas. Mau ambil iPhone 12 atau 12 Pro, bukan iPhone yang terbaru lagi. Buat kalian yang merasa bingung seperti itu, mungkin kalian bisa pertimbangin buat beli iPhone 13 biasa ini. Halo, selamat datang di channel ini. Di channel ini, saya membahas tentang seputar tutorial, tips, trik, dan juga review tentang smartphone. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan konten tersebut, mungkin teman-teman bisa patut pertimbangin untuk subscribe channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas yaitu iPhone 13 biasa. Jadi buat teman-teman yang pengen beli iPhone tapi budgetnya terbatas dan mau iPhone yang terbaru, saya rasa iPhone 13 ini patut buat kalian pertimbangin. Oke, sekarang kita langsung bahas aja iPhone 13 ini mulai dari desainnya. Kalau kita lihat dari desainnya, iPhone 13 ini memiliki desain yang mirip banget dengan iPhone 12. Dimana desain emang kotak ini menjadi ciri dari iPhone untuk saat ini. Dengan desain seperti ini, iPhone 13 menurut saya enak untuk digenggam. Selain itu, kita patut acungi jempol kepada Apple di mana dengan menggeser kameranya saja menjadi diagonal, ini sudah langsung memberikan ciri kalau ini adalah iPhone 13 dan ini adalah iPhone seri terbaru. Perubahan kecil yang berdampak sangat besar. Dengan desain kamera seperti ini, orang jadi bisa langsung tahu kalau ini adalah iPhone 13 dan ini adalah iPhone terbaru. Jadi saya rasa ini good job sekali untuk Apple. Desain bagian depannya masih sama dengan iPhone seri 12. Yang membedakan adalah ukuran poninya saja yang semakin kecil, jadi semakin enak buat kita gunakan. Material bodi belakang dari iPhone 13 ini terbuat dari kaca. Dengan bodi kaca seperti ini membuat desainnya menjadi mewah dan juga berkelas. Tapi dengan desain menggunakan kaca seperti ini, kalian harus rajin membersihkan bagian belakangnya. Apalagi dengan varian warna midnight-nya, ini cukup cepat meninggalkan sidik jari kalian di bagian belakangnya. Tapi saya yakin saat kalian membeli iPhone 13 ini, kalian pasti akan menggunakan case-nya. Jadi saya rasa itu bukan permasalahan yang besar saat kalian menggunakan iPhone 13 ini. Bagian frame iPhone 13 ini terbuat dari aluminium. So pasti itu ini bikin pas untuk digenggam dan tidak terlalu licin saat digunakan. Serta membuat iPhone 13 ini solid banget untuk urusan build quality-nya. Sekarang kita masuk ke dimensinya. iPhone 13 ini memiliki dimensi yang sama dengan iPhone 12 Pro, yaitu di ukuran 6,1 inch. Yang membedakan adalah bobot dari iPhone 13 ini. iPhone 13 ini memiliki bobot yang lebih ringan yaitu 174 gram. Sehingga menurut saya pribadi pasti akan lebih nyaman untuk digunakan berlama-lama dengan iPhone 13 ini. Sekarang kita beralih ke sektor dari layar iPhone 13 ini. iPhone 13 ini dibekali dengan panel Super Retina SDR OLED dengan resolusi layar 1170 x 2532 pixel. Dengan panel dan resolusi seperti ini sudah pasti akan menampilkan gambar yang tajam dan juga jelas. Sehingga membuat kegiatan multimedia Anda semakin betah. Mulai dari nonton film, nonton YouTube, scroll media sosial, pasti oke banget menggunakan iPhone 13 ini. iPhone 13 ini memang belum memiliki fitur ProMotion alias masih 60Hz aja. Tapi ini nggak jelek kok dan tetap nyaman untuk digunain. Tampilan visualnya pun masih memanjakan mata kalian. Digunakan di bawah terik matahari pun iPhone 13 ini tidak ada masalah. Ini dikarenakan iPhone 13 ini memiliki kerapatan layar yang cukup oke. Oke, sekarang kita beralih ke performa HP ini. iPhone 13 ini dibekali dengan chipset A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer. Dengan chipset anyar ini, segala kebutuhan kalian saya rasa cukup mampu terpenuhi. Untuk main game oke, untuk kebutuhan konten kreator seperti editing nggak usah ditanya lagi. Semua pasti bisa dilebas dengan sangat mudah. RAM HP ini memang hanya 4 GB, tapi sekali lagi, ini adalah iPhone. Tulisan di atas kertas sepertinya tidak ada artinya saat kita gunakan. Untuk multitasking semua lancar jaya tanpa adanya kendala. Hasil pengetesan dengan menggunakan Geekbench pun mendapat skor yang tinggi yaitu 1726 untuk single core-nya dan 4554 untuk multi-core-nya. Gimana? Oke kan performa dari iPhone 13 ini? Oke, sekarang kita beralih ke sektor kameranya. Ini adalah sektor yang bikin semua penggunanya itu jatuh hati banget sama iPhone ya. iPhone 13 ini dibekali dengan dua modul kamera, yaitu dengan lensa utama berukuran 12 megapiksel dengan f1,6 bertipekan lensa wide. Lensa ini juga dibekali dengan fitur dual pixel PDAF dan juga sensor shift OIS. Untuk lensa keduanya, iPhone 13 ini dibekali dengan kamera bertipe ultrawide dengan formasi 12 megapiksel dan f2,4.
Untuk hasilnya kayaknya nggak usah diraguin lagi ya, secara iPhone selalu membuktikan kalau sektor kameranya selalu jadi sektor unggulan dari produk Apple. Dan berikut ini adalah beberapa hasil foto dari iPhone 13 ini. Untuk hasil perekamannya, iPhone 13 ini mampu merekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Selain itu, HP ini mampu merekam Dolby Vision HDR up to 60 fps. Dan berikut ini adalah hasil perekaman dengan menggunakan iPhone 13 ini. Oke, inilah hasil pengetesan dengan menggunakan kamera iPhone 13 di resolusi 1080p 60 fps. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, ini saya ganti dengan lensa ultrawide-nya. Dan dynamic range-nya seperti ini. Dan ini saya gunakan untuk berlari. Oke, saya jalan lagi. Dan ini menggunakan lensa ultrawide-nya. Oke, saya gunakan lensa wide lagi. Beralih ke kamera depannya, iPhone 13 ini dibekali dengan lensa beresolusi 12 megapiksel dengan f2,2. Lensa ini bertipe wide. Untuk hasil fotonya, lagi-lagi ini bikin saya seneng banget menggunakan iPhone 13 ini. Untuk kualitas videonya pun iPhone 13 ini mampu merekam hingga resolusi 4K di 60 fps dan hasilnya pun sangat stabil. Oke, ini adalah hasil perekaman dengan menggunakan kamera iPhone 13. Ini saya gunakan jalan. Dan ini saya rekam di resolusi 1080p tanpa mic tambahan ya teman-teman. Dan ini saya gunakan jalan biasa aja. Seperti ini hasilnya. Oke, sekarang saya coba untuk jalan balik lagi ke belakang. Hasilnya seperti ini. Dan saya coba untuk berlari. Oke, hasilnya adalah seperti ini. Nah, hampir aja ketinggalan. Selain hasilnya yang bagus di kamera depan dan di kamera belakang, iPhone 13 ini pun masih ngasih fitur yang cukup keren banget, yaitu fitur time lapse, fitur slow-mo, dan fitur terbarunya yaitu cinematic video.
Selain itu, fitur portrait mode dan juga panorama tetap tidak ketinggalan. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita bahas dari kamera iPhone 13 ini. Tapi kalau kita bahas di video ini mungkin durasinya akan jadi sangat panjang dan mungkin akan kita buatkan video terpisah saja mengenai kamera iPhone 13 ini. Oke, sekarang kita beralih ke sektor baterainya. iPhone 13 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 3240 mAh. Ukuran baterai ini lebih besar daripada baterai iPhone 12 Pro yang hanya memiliki baterai berukuran 2815 mAh. Dengan ukuran yang lebih besar, sudah pasti daya tahan baterainya ini lebih awet lagi. Untuk penggunaan saya pribadi, tanpa bermain game, HP ini tuh mampu bertahan hampir seharian full. Jadi, saya tidak takut lagi untuk keluar rumah membawa HP ini tanpa membawa power bank. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Menurut saya pribadi, iPhone 13 ini adalah monster. Walaupun bukan versi Pro, tapi fitur dan spesifikasinya tidak bisa dipandang sebelah mata. Ukuran lensa yang semakin besar, kapasitas baterai yang semakin besar, serta menggunakan chipset terbaru, jadi membuat iPhone 13 ini makin oke banget. Untuk HP ini memang lensanya hanya ada dua, tapi menurut saya pribadi jarang sekali saya menggunakan lensa tele untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ini mungkin bisa balik lagi ke kebutuhan kalian. Kalau kalian tidak membutuhkan lensa tele serta sensor lidar, saya rasa iPhone 13 ini sudah sangat powerful. Oke, jadi kira-kira bagaimana menurut kalian tentang iPhone 13 ini? Mungkin kalian bisa tulis pendapat kalian mengenai iPhone 13 ini di kolom komentar. Oke, jadi cukup sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.